Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi rekan-rekan dimanapun berada, baik itu praktisi hukum maupun akademisi. Tentu dalam hal ini YouTube Beni Kampus Ngaji coba mengangkat berbagai hal terkait dengan terkait dengan isu-isu politik, isu hukum tentu saja, dan lain sebagainya. Nah, saya sering mencoba mengangkat terkait dengan persoalan-persoalan hukum maupun persoalan-persoalan politik gitu kan. Ada satu asas ini di zaman Yunani kuno ya, sekitar abad atau tahun Masehinya itu 108 lah. Nah, salah satu filsufnya itu Cicero, yang kemudian itu asas tersebut kemudian dipertajam atau analisisnya oleh filsuf kalau nggak salah bukan Immanuel Kant, lupa lagi saya itu filsuf itu. Ya Carlsen yang pendekatan normatif positivistik ya. Nah, asas tersebut itu kemudian dipertajam ubi sociata ibius. Jadi di mana kehidupan masyarakat, disitulah hukum. Nah, tentu kalau dengan perspektif keindonesiaan, Indonesia itu adalah negara agraris yang kemudian tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi ya, bahwa kaitan dengan lembaga adat, hukum adat atau komunitas yang serupanya itu diberikan oleh hak konstitusinya oleh negara selama itu berjalan dengan norma-norma yang ada. Nah, tentu saja bahwa kalau mengacu kepada regulasi yang ada terkait dengan muncul tanah wilayah, yaitu tanah adat, yaitu dimana tanah adat itu tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dengan turun temurun, kemudian terus menerus mengurus, menguasai dan dinikmati oleh mereka dalam rangka untuk melanjutkan kehidupannya. Artinya kalau dalam pendekatan undang-undang ya kan, nomor 5 tahun 1960, undang-undang agraria ya, dasar-dasar pokok undang-undang
UPA gitu. Tentu kemudian kalau kita mengacu kepada pasal 18B yang diberikan ruang kepada masyarakat dalam rangka untuk mengurus mengurus kemudian mengolah dengan terus menerus tanah wilayah itu. Nah, sehingga kemudian itu untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat adat atau identik dengan masyarakat yang serupa dengan itu. Nah, artinya dengan semangat kalau kita lihat di keputusan Menteri nomor 24 kalau nggak salah ya, nomor 12 atau nomor 14 salah, mohon maaf, nomor 14 tahun 2024 dan terkait dengan tanah ulayat yang kemudian diberikan hak otoritasnya dalam rangka untuk mengurus tanah ulayat itu sesuai dengan keberadaan kultur masyarakat, budaya-budaya masyarakat yang ada di sekitar itu. Tentu saja dibatasi dengan norma-norma atau undang-undang yang berlaku. Nah, relevansinya dengan asas tadi, asas Ius Societas Ibius itu kan, dimana komunitas atau masyarakat itu, maka disitulah hukum itu kan. Artinya hukum itu baik dengan perspektif normatif ya kan, kemudian sosiologis gitu kan, atau antropologi. Nah dalam pendekatan dari sudut aspek aksiologi gitu kan, pada prinsip hakikatnya gitu kan, karena kalau kita mengacu kepada konstitusi ya kan, di mana bumi, hasil bumi, air ya kan, hasil alam itu kan. Nah, karena Nusantara ini, Indonesia itu adalah negara agraris ya kan? Lalu kemudian itu diberikan otoritas untuk masyarakat untuk mengolah gitu kan, untuk mengurusnya, untuk proteksinya ya kan, dalam rangka untuk kesejahteraannya, untuk melanjutkan kehidupannya, baik dari aspek ekonominya, lalu kemudian aspek-aspek sosialnya. Karena alam itu tentu ada satu perspektif yang kemudian yang tumbuh gitu kan, agar manusia di sekitar itu atau komunitas yang ada di situ itu ya bersahabat gitu kan. Nah, bersahabat dalam artian bagaimana dia mengurus dan mengolah gitu kan, dalam rangka atau memproteksi ya kan, terkait dengan alam tersebut atau kaitan dengan tanah ulayat. Nah, kemudian baru-baru ini saya coba mendiskusikan dengan Koperasi Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Kebetulan itu ketua umumnya Ibu Melani ya, salah satu cucunya proklamator Bung Hatta. Ya, tentu saja bahwa kalau kita baca buku biografis Bung Hatta itu sangat sangat sinergi ya kan, sangat berkolaborasi dengan perspektif sekarang gitu kan, dengan generasi-generasi yang sekarang ini, yang kemudian memang tanah yang di seluruh Indonesia, baik itu tanah wilayah maupun tanah-tanah yang diurus atau dikelola oleh komunitas yang serupa gitu kan,
apa sih anunya, limiting of mind-nya. Ini satu tujuan apa sih kira-kira perspektif kita ya untuk program untuk mensejahterakan, ya mencerdaskan masyarakat itu agar ini menjadi satu tujuan, ya kan. Nah kemudian memang harus kemudian masyarakat, negara dalam hal ini memberikan ruang untuk itu gitu kan, dalam rangka untuk apa namanya, membentuk ya kan jati dirinya yang sesungguhnya, yang kemudian bagaimana dia beririsan dengan dengan alam sekitarnya tadi, karena bagaimanapun berdasarkan konstitusi bahwa Indonesia itulah alam yang agraris gitu kan. Nah dengan perspektif itu sangat relevan dengan asas tadi, ya kan? Nah sehingga koperasi itu sebagai instrumen, ya kan, kerjasama dengan pemerintah, ya kan. Lagi-lagi saat sekarang lagi coba membangun satu diskusi dengan Menhan gitu kan. Bahkan hasil dari pertemuan kemarin itu nanti akan dibahas dalam bentuk Lemhanas nanti gitu kan. Ketika nanti juga diundang lembaga adat ya untuk membicarakan atau mendiskusikan itu perspektifnya seperti apa, kemudian nanti disatukan dalam satu konsep gitu. Nah ini sebetulnya semangat ini kita masyarakat sangat respon gitu kan, karena selama ini banyak juga isu-isu bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia, baik itu yang di Indonesia Timur, bagian Indonesia Barat, ya kan, banyak hal yang dikuasai, ya kan. Ada indikasi, ya kan, ada investor yang kemudian tidak ada kejelasannya, ya, kemudian dia membangun satu kepentingan bisnisnya, lalu kemudian kepentingan masyarakat tidak diadopsi, tidak didengar gitu kan. Nah sehingga kemudian ini masyarakat sangat dirugikan. Oleh karena itu semangat pemerintah ke depan, lalu kemudian memberikan satu instrumen bagi koperasi, ya kan. Nah kemudian ini yang nanti merespon, yang memfasilitasi agar keinginan masyarakat itu, ya, untuk mengurus ya kegiatan-kegiatan yang bersifat baik itu lingkungannya, alamnya, sosialnya gitu kan. Nah tentu satu landasan yang tentu kemudian sebuah otoritas yang harus dijalankan. Tentu nanti pemerintah berdiri di mana gitu. Kalau kita mengacu kepada konstitusi, maka pemerintah memberikan satu edukasi gitu. Karena bagaimanapun sebagai payung hukumnya adalah berdasarkan konstitusi, ya kan? Nah kalau ini sudah terbentuk atau ini sudah berjalan, ya kan, maka otomatis gitu kan tidak ada yang namanya gap antara kalangan masyarakat bawah, masyarakat menengah, atau masyarakat yang atas gitu kan. Nah itu yang harus dikedepankan sehingga menjadikan sebuah semangat dalam sebuah filosofi, ya kan, filosofi Pancasila bahwa keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat, ya. Maka di situ itu kalau dalam pendekatan filsafat hukum ada namanya liberatis equality, artinya ada persamaan hak, persamaan perspektif, ya kan, persamaan tujuan, ya kan. Dan kemudian itu perlu diperdebatkan, ya, perlu didiskusikan, ya kan? Oleh karena itu semangatnya adalah tentu elemen-elemen yang tentu kemudian yang sejalan, ya, dengan
pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan masyarakat ya, atau rakyat, baik itu rakyat yang mengatasnamakan sebagai adat atau sebagai sultan atau raja dan lain sebagainya. Karena hari-hari ini ya kita harus dihargai bagaimanapun mereka sebelum Indonesia ya kan merdeka itu, maka mereka dulu itu berjalan sesuai dengan sifat kedaerahannya, kultur budayanya itu tetap berjalan dalam rangka untuk membela daerahnya, nusantaranya gitu kan. Nah kemudian muncul tokoh-tokoh atau founding father lalu kemudian disatukan ya kan, sehingga tujuannya satu, bagaimana untuk mengusir penjajah ya kan? Sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Nah ini yang harus kita menjadi jadi poin untuk kita diskusikan, sehingga kemudian nanti ke depan ya kan masyarakat itu tidak merasa ada overlap gitu kan, tidak ada gap di antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Nah kalau ini menjadi satu regulatif ya kan, sebagai landasan agenda-agenda ke depan, apalagi nanti pemerintahan Prabowo, saya punya keyakinan bahwa ini diberikan ruang, apalagi program Presiden Pak Prabowo nanti itu memberikan seluas-luasnya ya kan kesejahteraan masyarakat dalam rangka untuk bagaimana menggunakan tempat-tempat atau daerah sesuai dengan iklim atau kultur daerahnya, apakah itu masyarakat dari lembaga masyarakat adat atau masyarakat yang sejenis itu, atau masyarakat masyarakat berbentuk mungkin ada kultur kesultanannya gitu, mungkin ada tanah-tanahnya dulu gitu kan. Nah tentu kemudian itu pada prinsipnya tidak keluar dari norma-norma yang ada atau undang-undang yang yang ada gitu kan. Nah selama itu, kalau itu dijalankan, maka akan lahir sebuah satu tadi ketika keadilan itu sudah justice fairness ya kan, justice of fairness, artinya ada persamaan keadilan ya untuk sama gitu kan, pemikirannya, gagasannya dan lain sebagainya, maka muncul yang namanya persatuan ya, persatuan Indonesia gitu kan. Karena itu tadi tidak ada lagi semacam pendikotomian di antara seluruh masyarakat Indonesia ya kan. Ini cuman mungkin itu tadi karena dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya kan, bermacam-macam ya kan, agama, ras, warna kulit dan lain sebagainya, tapi kita adalah satu. Nah, itulah semangatnya dalam filsafat itu, filsafat Pancasila. Nah kemudian dengan semangat itulah ya kan berkolaborasi untuk memikirkan kepentingan sebuah gagasan ya kan, bangsa ini, maka bangsa ini akan bangsa yang demokrasi, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera gitu kan, apabila tadi dilakukan melalui tahapan-tahapan atau proses-proses itu gitu. Nah itu sebetulnya. Jadi kembali kepada program Koperasi Proklamator Kemerdekaan Indonesia tadi, semangatnya sama gitu kan. Ketika saya coba diskusi kemarin, karena saya salah satu legal di dalam koperasi itu, coba kita diskusi, semangatnya bagus ya kan. Bahkan mereka itu memberikan semacam otoritas kepada masyarakat yang ada di setempat untuk mengurus, untuk kesejahteraannya dan lain. Dia sudah bisa memikirkan untuk kebutuhan, untuk kepentingan ekonominya dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa gitu kan. Ya, sangat luar biasa. Nah,
Nah, sehingga dengan begitu harus bersinergi, ya kan, bergandengan tangan dalam rangka untuk menciptakan satu iklim yang kondusif. Nah, sehingga ke depan ini program-program ini tersentuh langsung kepada masyarakat yang betul-betul yang membutuhkan. Jadi itu saja, ya kan, saya memberikan satu pandangan hasil dari saya coba menganalisis ya dari metodologi asas ya dari Ibu Society Ibius gitu. Nah, ini salah satu asas yang menjadi satu narasi yang kemudian harus dijalankan ya, kemudian relevan dengan program-program atau perkembangan zaman kekinian. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa YouTube Beni Kampus Ngaji di subscribe. Terima kasih. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.